Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Jin Zhongming, yang mendidih karena marah, berkata, "Siapa kamu yang berani bicara? Pergi, cari. Siapapun yang berani melawan, bunuh mereka." Murid-murid di belakangnya segera menanggapi dan bergegas maju. Jiang Fan berdiri tanpa ekspresi di tengah pintu, tidak melepaskan kekuatan spiritual maupun melakukan perlawanan apapun. Membiarkan tubuh Jin Zhongming yang seperti banteng menyerang langsung ke arahnya. Kong Yuanba segera berteriak, "Berhenti." Dia hanya ingin mencari, bukan untuk menyakiti Jiang Fan. Kalau benar Jiang Fan pembunuh Tai Bubai, maka Jiang Fan memang pantas mati. Kedua wakil Master Pavilion tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Tetapi jika tidak ada bukti dan Jiang Fan akhirnya mati, kepalanya sendirilah yang menjadi taruhannya. "Apa maksudmu?" Kong Yuanba mendengus. Setelah kembali dari Danau Tai, dia dengan saksama merenungkan kata-kata Jiang Fan, bahwa orang yang memegang jimat giok telah mati di bawah serangan binatang misterius. Ada sesuatu yang terasa aneh. Namun, ia tidak dapat menemukan letak cacatnya. Diketahui bahwa seorang pemuda bertopeng yang sangat sakti pernah menggunakan pedang ungu. Sulit untuk tidak menghubungkan Jiang Fan, yang juga seorang pemuda yang sangat kuat, dengan pria bertopeng itu. Lebih kebetulan lagi, saat jimat giok diaktifkan, Jiang Fan ada di dekatnya. Itulah sebabnya dia mengerahkan pasukan besar setelah mengetahui Jiang Fan tidak ada di alun-alun. Karena dia sudah mencurigai Jiang Fan. Jika ternyata itu perbuatan Jiang Fan, itu akan sempurna. Pertama, balas dendam. Kedua wakil Master Pavilion tidak akan bisa berkata apa-apa. Dan ketiga, dia bisa sepenuhnya menyelesaikan kekhawatiran di masa mendatang. Itu seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Sangat sederhana, jika Anda ingin mencari di tempat kami, Anda perlu memberikan alasan yang dapat kami terima. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Jin Zhongming menatap tombak langit yang ditanam di halaman, merasakan amarahnya meningkat dan berkata dengan dingin. "Hak apa yang kamu miliki untuk bernegosiasi dengan kami? Tuan, jangan dengarkan dia, dia pasti pembunuhnya." Setelah mengamati Jiang Fan dengan saksama selama beberapa saat, Kong Yuanba mengangguk pelan, "Baiklah. Sebagai permintaan maaf kepada Sekte Awan Hijau, aku akan memberimu beberapa batu kristal." Jiang Fan dengan acuh tak acuh mengeluarkan token kristal senilai 100.000 dan melambaikannya di depan mereka. "Aku tidak kekurangan batu kristal, tidak perlu repot-repot menawarkan pil sekte raksasa milikmu, dan aku juga tidak membutuhkan teknik kultivasi milikmu." Kong Yuanba menggertakkan gigi belakangnya sedikit. Ini tidak diinginkan, dan itu pun tidak diinginkan. Apakah dia menginginkan Void Lotus miliknya? Itu tidak mungkin. Tiba-tiba matanya berbinar, "Karena kamu tidak kekurangan satu pun, bagaimana kalau mencoba menggali gua tempat tinggal?" "Menggali gua tempat tinggal?" Jiang Fan tampak bingung. Wajah Jin Zhongming berubah, "Tuan, bagaimana mungkin? Itulah tanah suci sekte raksasa kami. Buku rahasia utama sekte tersebut, kitab suci darah besi, ditemukan di sana." "Apa?" Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Kitab suci darah besi yang sejati, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap prestasinya, minimal itulah yang bisa saya katakan. Manual tersebut menyumbang sedikitnya 30% dari keberhasilannya. Sekarang dia mengerti bahwa kitab suci darah besi bukanlah warisan sekte raksasa. Itu telah digali dari sebuah gua tempat tinggal tertentu. Kong Yuanba melirik Jin Zhongming, "Sejak kapan kamu punya hak untuk mengganggu keputusanku?" Segera menatap Jiang Fan, dia berkata, "Seperti yang kamu dengar. Gua tempat tinggal ini dianggap sebagai tempat asal sekte raksasa kami. Ratusan tahun yang lalu, leluhur sekte kami menemukan tempat ini dan mempelajari berbagai teknik tubuh dari sana, mendirikan sekte raksasa. Dunia rahasia ini tidak pernah mengizinkan orang luar masuk. Kamu dan Liu Qingxian adalah yang pertama. Bukankah tindakan ini cukup untuk menebus kesalahan pada Sekte Awan Hijau?" Jiang Fan sangat tergoda. Inilah asal mula peluang suatu sekte. Bayangkan saja harta karun yang pasti muncul di sana. Namun, dia tetap tenang.
Dunia rahasia ini telah kalian kembangkan selama ratusan tahun, bahkan pecahan-pecahan yang terkubur 10 kaki di bawah tanah pasti sudah ditemukan sekarang. Peluang baru apa saja yang mungkin masih ada? Kong Yuanba berkata, sulit untuk mengatakannya. Bahkan, kitab suci darah besi, milik sekte kami baru ditemukan beberapa dekade yang lalu. Jika kamu cukup beruntung untuk menemukan sesuatu yang substansial, mungkin aku bersedia menukar Void Lotus. Jiang Fan menunjukkan ekspresi berpikir. Sebenarnya dia memang ingin melihatnya. Siapapun yang meninggalkan kitab suci darah besi, mungkin telah meninggalkan hal-hal yang bahkan lebih mengejutkan. Karena ini adalah kesempatan gratis, mengapa tidak mencobanya? Di mana tempat ini? Apakah akan menunda misi kita? Tanya Jiang Fan. Kong Yuanba berkata, itu di wilayah utara, tidak jauh dari garis depan. Selama kamu menerima misi garis depan, kamu dapat berkunjung sepanjang perjalanan. Jiang Fan tidak ragu lagi, bagus. Saya setuju. Kamu bisa mencarinya sekarang. Dia membawa kilin kecil bersamanya. Dengan kemampuan Little Kilin yang bisa merasakan objek spiritual langit dan bumi, apa yang tidak bisa ditemukan oleh sekte raksasa, mungkin tidak akan luput dari deteksi Little Kilin. Jika sesuatu memang ditemukan, sekte raksasa akan menyesalinya. Mata Kong Yuanba berbinar, cari. Jin Zongming segera memimpin anak buahnya untuk menyerbu halaman, mencari kemana-mana. Di dalam dan luar, setiap tempat yang bisa menyembunyikan pedang digeledah secara menyeluruh. Tidak mungkin. Dia yakin pemuda bertopeng misterius itu adalah Jiang Fan. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Gali sedalam 3 kaki untukku. Suara liang. Mereka benar-benar menggali tanah dan mencari secara mendalam. Seperti yang diharapkan, mereka tidak menemukan apapun. Mereka menghabiskan setengah hari untuk itu. Halamannya dibalik, dan tidak ada pedang tersembunyi yang ditemukan. Jin Zongming melotot ke arah Jiang Fan, tidak puas, di mana kamu menyembunyikan pedang itu? Jiang Fan mengeluarkan Sorrow Frost dari punggungnya, aku hanya punya pedang ini. Jika kau ngotot ingin menghukumku, ambil saja dan catlah dengan warna ungu. Atau kau bisa menggeledah tubuhku. Mungkin pedang ungu bisa dilipat dan diselipkan di pakaianku. Jin Zongming mendengus, kau pikir aku tidak akan menggeledahmu? Saat dia bergerak mendekat, cukup. Kong Yuanba mengerutkan kening. Ini adalah penggerebekan dadakan. Jiang Fan tidak memiliki kesempatan untuk menyembunyikan pedang ungu sebelumnya. Lagi pula, mereka sudah menggali sedalam 3 kaki. Kalau saja pedang ini benar-benar ada, pasti sudah ditemukan. Tampaknya mereka benar-benar salah menangkap orang. Ayo pergi. Kong Yuanba berbalik untuk pergi. Jiang Fan menghentikannya, Master Sekte Kong, apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Wajah Kong Yuanba menjadi gelap. Dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah token perunggu, ambil ini. Dengan token ini, kamu bisa memasuki gua tempat tinggal kapan saja, tetapi kamu hanya bisa tinggal selama 1 hari. Jiang Fan menerimanya sambil tersenyum, Master Sekte Kong, selamat jalan. Menyaksikan mereka pergi dalam prosesi yang megah. Jiang Fan menghela napas lega. Beruntungnya, dia telah meletakkan segalanya di ruang batu guntur surgawi tepat waktu. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Fan, kamu membuatku takut setengah mati tadi. Liu Qingxian menepuk dadanya yang montok. Dia menghela napas panjang dan dalam, kupikir kau sudah tamat. Jiang Fan segera membuat gerakan diam, jangan bahas hal ini lagi. Tolong lindungi aku perlu menerobos ke formasi inti. Liu Qingxian secara naluriah mengangguk. Baiklah, tunggu. Apakah kamu mengatakan menerobos ke formasi inti? Bab 438 5 Guntur Telapak Surga Sejati berikut terjemahan yang Anda minta. Jiang Fan bertanya, apakah ini aneh? Saya telah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 di alam pembentukan fondasi. Apa salahnya menerobos ke alam pembentukan inti? Liu Qingxian membeku sejenak, itu tidak salah, hanya saja. Dia terdiam sesaat. Mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 di alam pembentukan fondasi dan menerobos ke alam pembentukan inti memang merupakan perkembangan yang paling normal. Tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan aneh itu. Baru setelah Jiang Fan menutup pintu kamarnya, dia tiba-tiba menyadari masalahnya, tapi ini baru beberapa bulan. Dan dia sudah berada di alam formasi inti. Dia mengingatnya dengan jelas.
Pertama kali dia bertemu Jiang Fan adalah di kolam roh di rumah Tuan Kota, kota perahu kesepian. Saat itu, apa tingkat kultivasi Jiang Fan? Hanya pendirian yayasan lapisan ke-7. Sejak itu, secara total, hanya setengah tahun yang berlalu. Dan sekarang dia hendak memasuki alam formasi inti. Liu Qingxian telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya berhasil mencapai formasi inti dengan bantuan bubuk jalur Jiang Fan. Jika tidak, dia akan tetap terjebak di lapisan ke-9 alam pendirian fondasi. Namun, Jiang Fan hanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk menempuh jalan yang telah ia lalui selama bertahun-tahun. Bahkan dengan akar spiritual tingkat 9, bukankah kecepatan kultivasi ini luar biasa? Kembali ke dalam ruangan, Jiang Fan tak mau repot-repot merapikan kekacauan di sekelilingnya. Dia hanya duduk bersila di lubang yang luas dan mulai memurnikan pil Qingsu. Setelah 2 jam, dengan keringat mengalir di dahinya, pil roh transparan yang memancarkan aliran cahaya dan aura misteri yang mendalam berada di telapak tangannya. Ini adalah pil roh kelas 4, pil Qingsu. Setelah mengonsumsinya, seseorang benar-benar dapat menerobos ke alam pembentukan inti dengan peluang untuk maju ke tingkat kedua pembentukan inti. Penuh harap, dia langsung menelannya. Saat efek pil mulai terasa, kolam roh di dalam dantiannya mulai berkontraksi dengan cepat. Spirit Pond, yang awalnya berukuran 1 hektar, menyusut menjadi setengah hektar dalam sekejap mata. Dan terus terkompresi. Beberapa saat kemudian, ukurannya menyusut menjadi sebesar baskom. Sesaat kemudian, ukurannya sudah sebesar kepalan tangan. Kekuatan spiritual di dalam kolam, yang terus-menerus dipadatkan, menjadi luar biasa padat. Ketika Spirit Pond mengembun hingga seukuran telur, ia tidak dapat lagi dipadatkan. Kekuatan spiritual di dalamnya, yang penuh sesak oleh kompresi, menolak konsentrasi lebih lanjut. Banyak orang yang mengonsumsi pil energi Yuan gagal pada langkah ini. Namun pil Qingsu memiliki kekuatan obat yang luar biasa. Pada saat kompresi melambat, di bawah pengaruh pil, Spirit Pond tiba-tiba berkontraksi. Pop! Setelah terkompresi sepenuhnya, Spirit Pond berubah menjadi bola emas seukuran mata manusia, memancarkan lengkungan cahaya keemasan redup. Ini adalah sumber kekuatan legendaris yang hanya dimiliki oleh seniman bela diri alam formasi inti. Inti emas. Pada saat ini, dia telah menerobos ke alam formasi inti. Dari seorang yatim piatu yang berlindung di keluarga Su, hingga menjadi pembangkit tenaga listrik alam formasi inti di tanah 9 sekte yang mampu berdiri tegak sendirian. Dia akhirnya mencapai titik ini. Jika ayahku tahu, dia pasti akan bangga padaku juga, bukan? Menekan banjir emosi, Jiang Fan mengaktifkan metode mentalnya, menyerap energi spiritual di sekitarnya. Karena terobosannya belum selesai. Mungkin karena Jiang Fan telah berada di alam pendirian pondasi lapisan ke-9 begitu lama, fondasinya yang kokoh memainkan peranan penting. Energi obat pil itu hanya habis setengahnya, memungkinkan terobosan tanpa usaha. Dengan demikian, energi obat yang tersisa berubah menjadi kekuatan spiritual yang kuat, yang terus memelihara inti emas. Seiring berjalannya waktu, ketika jejak terakhir energi obat telah habis, inti emas bergetar pelan dan mengeluarkan dengungan. Tiba-tiba meluas hingga 1 lapisan lagi. Dia telah melangkah ke tingkat kedua formasi inti. Bagi kebanyakan orang untuk maju dari tingkat pertama ke tingkat kedua pembentukan inti, diperlukan waktu setidaknya 6 bulan. Tetapi pil Qingsu tidak hanya memungkinkan terobosan formasi inti, tetapi juga memangkas 6 bulan kultivasinya. Itu sepadan dengan usaha keras yang dilakukannya dalam memperoleh teratai es dan kekosongan misterius 7 warna. Namun sangat disesalkan, Jiang Fan melirik es misterius 7 warna yang berlebih dan teratai kekosongan yang telah benar-benar habis. Terbatas karena hanya memiliki 1 kelopak teratai void, dia hanya memurnikan 1 pil Qingsu. Kalau dia punya bunga utuh, dia bisa memurnikan paling sedikit 10 pil. Memberikannya kepada Suyuran atau Chen Silin akan menguntungkan, atau menjualnya akan mendatangkan keuntungan besar. Menyembunyikan es misterius 7 warna. Jiang Fan kemudian mengeluarkan batu guntur surgawi dan menatap untaian kekuatan guntur yang berkelap-kelip di permukaannya. Tatapan matanya menajam, dan dia segera menyerap jejak kekuatan guntur ini ke dalam tubuhnya. Hanya dalam sekejap, seluruh kekuatan guntur memasuki tubuhnya dan menguatkan fisiknya.
Namun ini masih jauh dari cukup. Dia memfokuskan niatnya, menyalurkan sebagian guntur kesengsaraan yang kuat yang tertinggal di ruang terdekat ke dalam dirinya. Tribulation Thunder tidak ada bandingannya dengan Thunder Arcs tingkat permukaan. Begitu benda itu masuk, organ-organ dalamnya hancur dengan rasa sakit yang menusuk akibat hantaman itu. Seteguk darah menyembur dari bibirnya. Tak perlu dipikirkan lagi, sudah jelas guntur kesengsaraan ini sangat dominan, mendatangkan malapetaka pada organ-organ dalamnya. Dia segera menelan pil revitalisasi, mengarahkan guntur kesengsaraan yang berlebih ke meridian di lengannya, seperti menyalurkan kekuatan guntur ke pembuluh darah kakinya saat mengolah kaki petir naga guntur. Setelah luka dalam tubuhnya sembuh, Jiang Fan mengarahkan untaian guntur kesengsaraan lainnya ke dalam. Sekali lagi, organ dalamnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Rasa sakitnya membuat dia menggertakkan giginya erat-erat. Apakah teknik telapak tangan ini benar-benar bisa dikuasai oleh siapapun? Jiang Fan bergumam dengan wajah pucat. Orang-orang biasa, saat berupaya menyerap untaian pertama guntur kesengsaraan, akan menderita luka dalam yang parah, dan kesulitan untuk bertahan hidup. Hanya Jiang Fan, dengan pil revitalisasinya, yang mampu menyelamatkan hidupnya tepat waktu. Selain itu, proses yang sulit ini perlu diulang sedikitnya 9 kali. Siapa lagi selain Jiang Fan yang punya begitu banyak pil revitalisasi? Kalaupun ada, siapa yang rela menyia-nyiakannya hanya untuk mengembangkan suatu teknik? Ketika untaian ke-9 dari guntur kesengsaraan telah berhasil disempurnakan, pori-pori di sepanjang lengannya mulai memancarkan untaian kekuatan guntur secara sporadis. Segera, dia mulai berkultivasi menggunakan teknik jalur petir, 3 bayangan petir murni. Tidak lama setelah itu, saat dia menyerang dengan satu telapak tangan, sebuah jejak tangan yang terdiri dari kekuatan petir yang saling terkait rapat melesat keluar dengan kuat. Ledakan. Dinding gubuk rumput itu hancur diledakkan, meninggalkan lubang hangus berbentuk tangan. Dan saat jejak tangan yang tersisa terus berlanjut, ia menghantam dinding halaman. Ledakan. Sisa-sisa jejak tangan itu masih berhasil meruntuhkan tembok halaman seluruhnya. Selubung debu memenuhi udara. Terkejut, Liu Qingxian segera bergegas masuk dan bertanya dengan khawatir, "Fan, kamu baik-baik saja?" Jiang Fan menarik energinya, berdiri, dan berkata, "Saya sedang mengolah suatu teknik, mohon maaf telah mengganggu, kakak senior." Mengolah suatu teknik. Ketika Liu Qingxian menyadari bekas tangan hangus di dinding, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Itu tidak dapat disangkal lagi merupakan tanda dari serangan petir. Namun bukankah teknik jalur petir hanya dimiliki oleh sekte petir sejati? Tepat saat dia hendak bertanya lebih lanjut, sebuah suara memanggil dari luar halaman, itu adalah nada terkejut Lin Yuheng. "Jiang Fan, apa yang kamu lakukan hingga menyebabkan keributan seperti itu?" Lin Yuheng dan Luo Dongcheng berhenti di gerbang halaman. Mereka menatap tembok yang hancur sambil bertukar pandang. Luo Dongcheng mengerutkan kening dan berkata, "Komisaris Lin, jadwal kita padat. Anda pergi keluar untuk mengunjungi Jiang Fan. Tugas di Sunset City telah selesai. Selanjutnya, mereka perlu bergegas ke Tanah 9 Sekte untuk mengumumkan peringkat dan membagikan hadiah para pengikut. Waktunya sangat terbatas, sangat ketat." Tetapi Lin Yuheng bersikeras berhenti, dan berkata Jiang Fan perlu menemuinya. "Hanya butuh beberapa saat," jawab Lin Yuheng. Segera, Jiang Fan keluar setelah mendengar keributan itu, sambil membawa bungkusan di tangannya. Menyadari Luo Dongcheng juga datang, dia ragu sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu kalau Komisaris Luo juga akan ada di sini." "Tunggu sebentar, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu." Luo Dongcheng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu, tidak perlu. Katakan apapun yang ingin kau katakan kepada Komisaris Lin dengan cepat. Waktu saya sangat terbatas." Dia jelas tidak, seperti Lin Yuheng, berniat mendekati Jiang Fan. Di matanya, Jiang Fan hanyalah seorang murid yang prestasinya mengagumkan. Jangankan hadiah, seorang murid biasa tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang berharga. Bahkan menerima sesuatu pun akan terasa seperti suatu ketidaknyamanan. Sambil mengangguk sedikit, Jiang Fan bertukar basa-basi dengan Lin Yuheng. Lin Yuheng menghela napas lagi, "Saat aku punya kesempatan, aku akan mengamankan pil energi Yuan untukmu."
Aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu menerobos ke alam formasi inti. Jiang Fan terkekeh dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Senior Lin. Tapi aku sudah berhasil menembus alam formasi inti. Lin Yuheng membeku sesaat. Kemudian, dia berkata dengan heran, kamu berhasil menembus level ini hanya dengan satu pil energi Yuan. Apakah keberuntunganmu sebagus itu? Saya hampir tidak dapat mempercayainya. Secara teoritis, satu pil energi Yuan memang memiliki peluang terobosan sebesar 30%. Tetapi bagi kebanyakan orang, keberhasilan adalah hal yang sangat langka. Apakah Jiang Fan benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa? Dia mengangkat telapak tangannya dan dengan gerakan jenaka, memukul ke arah Jiang Fan sambil berkata, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Dia ingin menguji apakah Jiang Fan benar-benar telah mencapai alam formasi inti. Jiang Fan tersenyum kecut dan tidak punya pilihan selain menghadapi serangannya. Tamparan. Telapak tangan Komisaris Lin ditolak. Wajahnya menampakkan ekspresi keheranan yang amat sangat, seakan-akan dia telah melihat hantu. Bukan hanya karena Jiang Fan telah mencapai alam formasi inti. Itu karena dia telah melampaui itu. Melangkah langsung ke tingkat kedua pembentukan inti. Bab 439, bisakah aku kembali untuk meminta hadiah? Kamu, bukankah kamu berada di lapisan ke-9 kesempurnaan pembentukan fondasi? Lin Yuheng merasakan adanya distorsi waktu. Sama seperti Liu Qingxian sebelumnya. Apakah dia benar-benar berpisah dari Jiang Fan hanya setengah hari? Jiang Fan berkata, setengah hari yang lalu, aku memang berada di lapisan ke-9 dari kesempurnaan pendirian fondasi, tapi sekarang, bukankah aku sudah menerobosnya? Pembicaraan macam apa itu? Orang yang berada di lapisan ke-9 dari kesempurnaan pendirian fondasi dapat mengandalkan pil energi Yuan untuk menerobos ke pembentukan inti. Itu sudah membutuhkan keberuntungan besar. Tetapi siapakah yang akan berhasil menembus langsung ke tingkat kedua pembentukan inti? Belum lagi melihatnya, hal aneh seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Dia turun. Sambil memegang pergelangan tangan Jiang Fan, dia dengan hati-hati merasakannya dengan tak percaya. Namun, kekuatan spiritual yang dahsyat dan dahsyat itu, apalagi kalau bukan tingkat kedua dari pembentukan inti. Kau benar-benar berhasil menembus level kedua dari formasi inti. Seru Lin Yuheng dengan kaget. Jika dia belum melihat kemampuan Jiang Fan sebelumnya dan tidak yakin bahwa dia memang berada di lapisan ke-9 pendirian yayasan setengah hari yang lalu. Dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat melompat dari lapisan ke-9 pendirian fondasi ke tingkat kedua pembentukan inti dalam sekali jalan. Jiang Fan tersenyum dan berkata, hanya keberuntungan. Tidak usah bicara lagi, tidak mau menunda tugas Senior Lin. Dia memasukkan sebuah bungkusan ke tangan Lin Yuheng sambil berkata, hanya sebuah tanda terima kecil, terimalah, Senior Lin. Lin Yuheng ingin menangkap Jiang Fan dan menanyainya secara menyeluruh. Namun Luo Dongcheng yang berada di sampingnya, tidak sabar dengan penundaan itu, mendesak mereka untuk terus maju, dan dia hanya bisa menaiki kudanya sambil berbicara dalam-dalam. Kamu benar-benar mengejutkanku setiap kali aku melihatmu. Aku penasaran seberapa besar kamu akan mengejutkanku saat kita bertemu lagi. Dia terus melaju. Saat meninggalkan Sunset City, dia merasa berat hati dan mendesah berulang kali. Jiang Fan begitu luar biasa sehingga ketenarannya semakin bertambah. Saat itu, banyak orang di paviliun mekanisme surgawi akan mengawasinya ketika para murid direkrut. Tidak akan mudah untuk menjadikan Jiang Fan sebagai muridnya. Komisaris Lin, Anda benar-benar murah hati terhadap Jiang Fan ini. Luo Dongcheng terkekeh, kamu memberinya pil energi Yuan itu, dan sekarang kamu masih mencarinya yang lain. Kamu telah memberikan begitu banyak hal, hanya untuk menerima sedikit ucapan terima kasih dan hadiah kecil sebagai balasannya. Perkataannya mengandung sedikit perasaan bahwa hal itu tidak sepadan. Lin Yuheng tidak bisa mengatakan secara langsung bahwa dia bermaksud mengangkat Jiang Fan sebagai muridnya. Dia hanya bisa berbicara mendukung Jiang Fan, anak itu sangat sopan. Apapun yang dia berikan, itu tetap tanda terima kasihnya. Berharga atau tidak, tidak penting lagi. Tadi, dia juga ingin memberimu hadiah, tapi kamu langsung menolaknya, dan itu agak menyakiti harga dirinya. Luo Dongcheng mendengus, menunjukkan rasa jijiknya.
Saya telah menempuh perjalanan bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya, bahkan barang-barang yang saya bawa terasa memberatkan. Mengapa aku menginginkan sesuatu dari seorang murid kecil yang tidak memiliki nilai? Anda, Lin Yuheng merasa sedikit marah. Lagi pula, Jiang Fan punya niat baik. Meremehkannya seperti ini sungguh tidak pantas. Baiklah, baiklah, Komisaris Luo, Anda sangat kaya, apakah itu cukup bagi Anda? Kamu tidak menghargainya, tapi aku menghargainya. Dia tidak lagi menahan diri. Mengambil paket yang diberikan Jiang Fan, rasanya berat, cukup besar. Dia bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Karena penasaran, dia membuka bungkusan itu untuk melihat apa yang telah dipersiapkan Jiang Fan dengan hati-hati untuknya. Luo Dongcheng cemberut, terlalu malas untuk melihat apa itu. Karena dia dapat dengan mudah menebak bahwa itu adalah sesuatu yang dianggap berharga oleh murid-murid kecilnya. Namun bagi para ahli seperti mereka, itu hanyalah sampah yang tidak berharga. Hah? Apa ini? Lin Yuheng mengeluarkan suara terkejut. Sambil menatap bungkusan penuh daging spiritual bening itu, dia tampak bingung. Dia mengambil sepotong kecil. Setelah memastikan itu adalah daging spiritual binatang iblis, bukan sampah acak. Dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual murni mengalir ke inti emasnya. Tingkat ketujuh pembentukan inti, yang mandek selama bertahun-tahun meski telah mengonsumsi banyak material surgawi dan harta duniawi, menunjukkan tanda-tanda mengendur. Ah, ini, daging spiritual macam apa ini? Agar efektif bahkan untuk seniman bela diri periode akhir seperti saya. Pada levelnya, material surgawi dan harta duniawi biasa telah lama kehilangan efeknya. Untuk bisa menembusnya diperlukan kesempatan besar. Namun, daging rohani yang tidak dikenal ini memiliki pengaruh yang besar hanya dengan sekali cicipi. Hal itu membuatnya terkejut dan berseru berulang kali. Luo Dongcheng terkekeh, apakah berlebihan seperti itu perlu? Jika kamu ingin memujinya, lakukan saja, tidak perlu sampai sejauh ini. Dia mengira Lin Yuheng sengaja ingin menaikkan nilai hadiah Jiang Fan. Tetapi tindakan yang berlebihan seperti itu tampak kekanak-kanakan baginya. Tidak mendapat respons dari Lin Yuheng setelah beberapa saat. Dia berbalik dan melihat Lin Yuheng tergesa-gesa menutup bungkusan itu, takut dia akan melihatnya. Luo Dongcheng marah dan tertawa, akankah aku mengingini barang rongsokan milik seorang murid kecil? Apakah dia meremehkannya, Luo Dongcheng? Namun, ketika dia melihat sekilas sudut daging spiritual dalam bungkusan itu, wajahnya berubah drastis, dan berseru. Daging rohani milenium. Itu daging rohani milenium. Bagaimana itu mungkin? Lin Yuheng segera menutup bungkusan itu dan mengikatnya erat pada dirinya sendiri, tanpa ekspresi, dia berkata. Kamu salah melihatnya. Itu hanya hadiah kecil yang tidak berharga. Setelah ragu sejenak, Lin Yuheng juga menyadari bahwa sekumpulan daging spiritual ini luar biasa. Jadi dia buru-buru mengemasnya untuk mencegah Luo Dongcheng melihatnya. Tanpa diduga, dia masih menemukannya dan bahkan mengidentifikasinya. Saya tidak salah lihat. Luo Dongcheng tampak terkejut, saat aku masih muda, aku pernah memperoleh 200 tahun daging spiritual. Itu adalah daging kura-kura spiritual langka, yang memungkinkanku untuk menerobos dari tingkat ketiga formasi inti ke tingkat keempat. Saya tidak mungkin salah mengira apa yang ada di dalam paket Anda. Itu setidaknya daging spiritual tingkat milenium. Dia memegang kepalanya dengan tak percaya, anak itu, benar-benar memberimu sebungkus daging spiritual milenium. Begitu banyak sehingga akan cukup bagimu untuk menerobos ke tingkat ke-8 formasi inti. Baru saat itulah dia menyadarinya. Hadiah yang diberikan Jiang Fan tidaklah memberatkan, juga bukanlah sampah. Itu kesempatan besar. Kesempatan impian bagi seniman bela diri formasi inti tahap akhir. Ekspresinya berubah muram. Jiang Fan juga ingin memberinya hadiah. Dia menolak. Memikirkan hal ini, wajahnya berubah hijau. Sambil mengatupkan rahangnya dan tersipu, dia berkata, Komisaris Lin, bisakah Anda menemani saya kembali? Jiang Fan ingin memberinya hadiah sebagai bentuk penghormatan kepada Lin Yuheng. Mendekati Jiang Fan sendirian, dia tidak akan terhibur. Tidak mungkin. Lin Yuheng menolak tanpa berpikir dua kali. Jiang Fan telah menawarkan hadiah karena niat baik, tetapi dia menolaknya. Sekarang menyadari nilainya, dia ingin kembali dan memintanya.
Dan dia ingin dia ikut. Lin Yuheng tidak sanggup menanggung malu karena meminta hadiah pada juniornya. Luo Dongcheng menyesal, lalu menepuk pahanya, aku memang sombong tadi. Komisaris Lin, tolong temani aku kembali sekali lagi. Lin Yuheng memutar matanya ke arahnya. Jawabnya terus terang, kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Jangan mempermalukan saya. Mengetahui tidak mungkin mendapatkan bagian lagi, Luo Dongcheng memperhatikan bungkusan itu pada Lin Yuheng. Kalau begitu, bisakah kau berbagi sedikit denganku? Kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, bukankah kita setidaknya punya rasa kasih sayang sebesar itu? Melihatnya tanpa malu-malu mengemis daging spiritual, Lin Yuheng merasa marah sekaligus lucu. Bukankah dia yang meremehkan hadiah tadi? Bukankah dia sendiri yang mengeluh tentang beban? Mengapa dia mengemis sekarang? Hatinya merasa lega, biarkan dia meremehkan Jiang Fan, layani dia dengan benar. Namun, dia merobek sepotong kecil seukuran jari sambil berkata, sebanyak ini saja, terima atau tidak? Luo Dongcheng memegangnya dengan kedua tangan, tidak yakin apakah harus menangis atau tertawa. Peluang terobosan, hilang begitu saja. Sekarang dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya dengan cepat, lalu memperbaiki hubungannya dengan Jiang Fan. Untuk mendapatkan dukungannya, dan mungkin mendapat bagian dari makanan rohani. Kisah Jiang Fan berlanjut. Dengan perginya Lin Yuheng, dia tidak berdiam diri. Kembali ke gubuk jeraminya. Dia menutup matanya dan bermeditasi. Dia punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Akhirnya, aku telah mencapai formasi inti. Saatnya mengunjungi pohon kuno Void. Jiang Fan bergumam. Nada suaranya penuh dengan kegembiraan. Sebab, setelah mencapai alam formasi inti, ia bisa kembali memperoleh teknik kultivasi. Sebuah teknik yang belum pernah ada di Tanah 9 Sekte. Sebuah metode serangan jiwa. Bab 440, melihat pohon kuno Void lagi saat penglihatannya berangsur-angsur tenggelam ke dalam kegelapan. Dia sekali lagi memasuki dunia yang telah lama hilang. Pohon kuno Void masih tetap megah seperti sebelumnya. Berdiri di bawahnya, dia tidak bisa melihat puncaknya yang menjulang ke awan. Matanya tertuju pada sebuah buah. Di dalamnya tersegel teknik kultivasi yang telah lama ia dambakan. Teknik rahasia jiwa, pemotongan jiwa 3 bentuk. Dia langsung melompat. Kali ini, tanpa perlawanan apapun, ia dengan mudah meraih buah itu. Dengan tarikan kuat, buah itu terlepas dan jatuh ke telapak tangan Jiang Fan. Teknik rahasia serangan jiwa, pemotongan jiwa 3 bentuk, level tinggi setingkat bumi. Jiang Fan terkesiap. Itu sebenarnya adalah teknik kultivasi tingkat bumi yang tinggi. Teknik setingkat itu belum pernah ada di Tanah 9 Sekte. Terlebih lagi, itu adalah teknik rahasia jiwa yang paling misterius. Jika dia dapat mempelajari metode serangan jiwa di dalam, itu akan menjadi kartu as yang sangat kuat yang bisa dia gunakan. Gemerisik, gemerisik. Pada saat ini, tampaknya tindakan Jiang Fan memetik buah itu memicu reaksi berantai. Dia hanya mendengar serangkaian suara seperti dahan pohon yang terbentur. Jiang Fan dengan cepat menghindar. Wah! Sebuah piring batu pecah di tempat Jiang Fan berdiri. Tanahnya berlubang sedalam mata kaki. Di tengah asap putih itu, sebuah piring giok putih kuno terlihat. Pada piring giok putih terdapat pola yang sangat rumit dan sangat misterius. Mereka nampak seperti semacam susunan atau metode pengorbanan. Lempeng giok dibagi menjadi 3 area. Pola setiap area akhirnya mengarah ke lubang seukuran ibu jari. Ketiga lubang tersebut mengelilingi lubang tengah seukuran bola mata seperti bintang yang mengelilingi bulan. Apa ini? Jiang Fan terkejut. Selain buah, pohon kuno Void bahkan menjatuhkan benda fisik. Dia mengambilnya. Saat dia menyentuhnya, percikan listrik melintas di pikirannya, membawa banyak informasi. Cakram giok pengubah hidup, artefak spiritual kelas atas. Dapat menghasilkan sumsum pencapai langit untuk menerobos alam jiwa baru lahir. Apa? Pupil mata Jiang Fan bergetar hebat. Piring giok ini sebenarnya adalah artefak spiritual kelas atas. Selain itu, dapatkah ia menghasilkan cairan spiritual yang dibutuhkan untuk menerobos alam jiwa baru lahir? Apakah ini artinya, dia punya secercah harapan untuk mencapai alam jiwa baru lahir, tidak seperti para ahli alam formasi inti dari Tanah 9 Sekte yang tidak punya harapan sama sekali? Hal ini membuatnya luar biasa bahagia.
Semakin dia mengerti, semakin dia menyadari betapa sulitnya menerobos ke alam jiwa baru lahir. Raja Pedang Su Qingyang yang tersohor berkelana di dunia, namun tidak pernah menemukan kesempatan untuk menerobos ke jiwa baru lahir. Master Paviliun Mekanisme Surgawi yang kuat berhasil naik ke alam jiwa baru lahir hanya karena keberuntungan besar. Secara teoritis, para ahli formasi inti lapisan ke-9 dari Tanah 9 Sekte masih jauh dari cukup untuk menghasilkan jiwa baru lahir. Memiliki satu Master Paviliun Mekanisme Surgawi sudah merupakan berkah luar biasa bagi Tanah 9 Sekte. Hampir tidak akan pernah ada seniman bela diri Nas Chen Sol kedua. Tapi Jiang Fan, tepat setelah menerobos formasi inti, dia segera memiliki harapan untuk alam jiwa baru lahir. Namun, Jiang Fan tidak merayakannya terlalu lama. Karena sepotong informasi baru membuatnya tercengang. Syarat untuk produksi, kumpulkan 3 jiwa alam jiwa baru lahir dan setetes darah esensi alam transformasi keilahian. Jiang Fan membuka mulutnya. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa. 3 jiwa Nas Chen Sol. Kalau saja dia punya kemampuan membunuh para ahli alam jiwa baru lahir dan merampas jiwa mereka, dia tidak perlu menerobos ke alam jiwa baru lahir. Meskipun demikian, masih membutuhkan setetes darah saripati alam transformasi keilahian. Seperti apakah keberadaan alam transformasi keilahian itu? Diragukan apakah mereka benar-benar ada di dunia ini. Sambil memegang cakram giok pengubah hidup, Jiang Fan merasa bimbang. Dia tidak ingin membuangnya dan juga tidak sanggup menyimpannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit, menerobos ke alam jiwa baru lahir benar-benar tidak ada jalan pintas. Setiap jalan penuh dengan bahaya. Setelah terdiam sejenak, dia mendesah. Akhirnya, dia menatap pohon kuno Void. Secara samar-samar, dia melihat buah yang ada selembar bambu tersegel di dalamnya. Teknik pedang tingkat surga, susunan pedang Dayan. Begitu susunan pedang terbentuk, itu bisa membunuh transformasi keilahian. Apa? Jiang Fan terkesiap. Dengan gembira, ia melompat untuk meraih buah itu. Namun dia ditekan dan didorong kembali seperti sebelumnya. Sebuah pesan muncul dalam pikirannya. Hanya alam Nas Chen Sol yang bisa memilih. Jiang Fan merasa gatal karena antisipasi. Menguasai teknik pedang yang dapat membunuh para ahli alam transformasi dewa. Seberapa mengerikan itu. Namun dia harus mencapai Nas Chen Sol terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Kau pohon mati, apakah kau sengaja menggodaku? Jiang Fan dengan marah menendang pohon kuno Void. Patah. Tapi saat berikutnya, pohon kuno Void bergetar sekujur tubuhnya. Sebuah dahan melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Jiang Fan, dengan refleks cepat, dengan tegas keluar dari ruang sadar sebelum dahan itu bisa mengenainya. Dia terhindar dari cambukan. Tanpa sepengetahuannya, suara tawa dan umpatan samar-samar datang dari puncak pohon kuno Void. Kesadaran Jiang Fan kembali ke tubuhnya. Kedua tangannya masing-masing memegang sesuatu. Yang satu adalah 3 bentuk pemotongan jiwa, dan yang satunya lagi adalah cakram giok pengubah hidup. Jiang Fan langsung melemparkannya ke ruang batu guntur surgawi. Dia hanya fokus pada 3 bentuk pemotongan jiwa. Teknik tingkat tinggi tingkat bumi, jurus pertama, tusukan yang menggemparkan jiwa. Semakin kuat jiwa penggunanya, semakin besar kekuatannya. Ia dapat menyengat jiwa lawan di alam yang sama, menyebabkan kerusakan kecil. Bagi jiwa yang berada 3 alam lebih rendah dari dirinya, hal itu dapat mengakibatkan cedera serius. Untuk jiwa yang berada 6 alam lebih rendah, itu dapat membunuh secara langsung. Jiang Fan mengerutkan kening. Penjelasan ini terlalu samar. Untuk memahami kekuatan, tusukan yang mengguncang jiwa, pertama-tama aku harus memastikan kekuatan jiwaku. Namun, selain menara jiwa di paviliun mekanisme surgawi, tidak ada tempat dan metode yang bagus untuk menguji kekuatan jiwaku. Pengujian kekuatan jiwa sangat terspesialisasi. Harta karun atau kekuatan magis biasa tidak dapat mengukur kekuatan jiwa seseorang secara akurat. Tidak masalah, ayo berlatih dulu. Dengan kekuatan jiwa Soul Master tingkat 4 milikku, Soul Shocking Staff, seharusnya cukup kuat. Dia segera mulai berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya dia berlatih teknik tingkat bumi. Bahkan dengan bakatnya, dia merasa sedikit tegang. Dan ini berdasarkan premis bahwa dia telah mengolah teknik jiwa Taiyin, dan memiliki penguasaan dasar atas kekuatan jiwa.
Jika itu diberikan kepada seseorang yang sama sekali tidak terbiasa dengan kekuatan jiwa, mereka mungkin menganggapnya sama sulitnya dengan membaca buku surga. Tepat saat dia hendak melanjutkan latihannya, terdengar ketukan dari pintu. Suara Liu Qingxian, dengan sedikit rasa cemburu. Keponakanmu yang cantik datang untuk menemuimu. Mulut Jiang Fan berkedut. Dia hanya bisa menyingkirkan teknik kultivasinya dan melangkah keluar. Dia melihat Xia Chaoge berdiri anggun di halaman, mengenakan gaun panjang berwarna kuning segar yang disulam dengan bunga dafodil awan dan air. Dibandingkan dengan sikapnya yang dingin dan tidak seperti dunia ini, pakaian hari ini menambahkan sentuhan ekstra berupa keaktifan dan pesona. Paman Master, melihat Jiang Fan, wajah Xia Chaoge yang biasanya acuh tak acuh segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Jiang Fan mengangguk, "Cech, apa yang membawamu ke sini?" Xia Chaoge mengangguk dan berkata, "Karena sebagian besar murid kembali ke kota matahari terbenam kemarin untuk bertukar hadiah. Gelombang binatang buas mengambil kesempatan untuk meningkatkan serangan mereka pada garis pertahanan. Beberapa binatang iblis yang kuat menerobos, dan sebagai hasilnya, paviliun mekanisme surgawi mengeluarkan misi darurat. Pergi ke garis depan untuk membunuh 5 raja binatang akan dihitung sebagai satu misi tingkat mendalam. Semakin banyak kamu membunuh, semakin banyak hadiah yang kamu dapatkan." Jin Zhongming, Liang Feiyan, dan Hua Xiangchen sudah berangkat lebih awal. Setelah jeda, Xia Chaoge dengan lembut menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya dan berkata dengan lembut, "Paman Master, kapan Anda akan berangkat?" "Chaoge akan pergi bersama Anda." Bab 441 Teknik Roh Sejati Santo Brahma. Jiang Fan tercengang. Apakah garis depan sudah menjadi sekritis ini? Mereka benar-benar merilis tugas tanpa batas. Sebelumnya, setiap tugas dianggap selesai setelah diselesaikan. Tidak peduli seberapa hebat penyelesaiannya, itu hanya dihitung sebagai satu tugas. Sekarang sudah berbeda. Selama kekuatanmu mencukupi, semakin banyak raja binatang yang kau bunuh, semakin banyak tugas tingkat pertama yang akan terkumpul. Siapapun yang pergi ke garis depan terlebih dahulu, tentu akan memperoleh lebih banyak prestasi. Jiang Fan langsung memperoleh kepercayaan diri yang besar terhadap ketiga jimat giok serangan jiwa baru tersebut. Dia hendak langsung mengangguk. Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sisu masih punya urusan lain yang harus diurus. Kau pergilah duluan. Saat aku sampai di garis depan, aku akan menemukanmu." Wajah Xia Chaoge yang cantik dan melamun menunjukkan sedikit kekecewaan. Terakhir kali dia dengan gembira mengundang Jiang Fan untuk pergi bersamanya, dia punya teman wanita. Kali ini sama saja. Dia melirik ke samping ke arah Liu Qingxian, yang terkenal sebagai murid perempuan paling cantik di Sekte 9. Dia tidak berkata apa-apa lagi, menangkupkan kedua tangannya, lalu berbalik untuk meninggalkan halaman. Dia menaiki kuda spiritualnya dan berlari kencang. Liu Qingxian cemberut. Menarik kembali pandangannya, dia menatap wajah Jiang Fan yang sedang merenung dan berkata dengan kesal, "Apa, merasa kasihan padanya? Mengapa kamu tidak mengejarnya? Hati-hati, dia mungkin menangis sendirian." Jiang Fan tertawa dan menangis, "Kapan aku bilang aku memikirkannya? Aku sedang berpikir apakah akan membawamu bersamaku ke tempat asal sekte raksasa. Jika ada peluang bagus, kita bisa membagikannya. Tetapi mengingat tirani sekte raksasa, sulit untuk menjamin bahwa kita tidak akan mengalami konflik dengan mereka." Mengetahui bahwa Jiang Fan sedang memikirkannya, dia diam-diam gembira, dan wajahnya langsung berseri-seri dengan senyum yang berseri-seri. Dengan senang hati berpegangan pada lengan Jiang Fan, setengah tubuhnya bersandar padanya, dia berkata dengan lembut, "Terima kasih sudah memikirkan saya. Namun, saya tidak berencana untuk pergi ke garis depan untuk saat ini. Kemarin, aku menukar teknik kultivasi yang sangat cocok untukku. Aku ingin berlatih terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatanku sebelum pergi ke garis depan. Melihatmu menjadi begitu kuat, sementara aku tetap di tempatku. Jika aku tidak bekerja keras, aku tidak akan layak untukmu lagi." Dia mengulurkan tangannya, menggenggam pipi Jiang Fan, dan berkata, "Anda harus menjaga diri Anda sendiri di garis depan. Lebih baik aku berada dalam bahaya daripada mendengar berita buruk tentangmu."
Merasakan kehangatan di lengannya, mendengarkan keprihatinannya yang tulus. Jiang Fan mengenang saat pertama kali bertemu Liu Qingxian. Dia sangat bangga. Sekarang, demi dia menunjukkan kelembutan yang unik. Dia tidak dapat menahan rasa berdebarnya jantungnya. Dia menundukkan kepalanya dan memberikan ciuman lembut pada bibir merahnya. Aku akan kembali dengan selamat untuk menemuimu. Liu Qingxian yang terkejut, langsung tersipu malu. Dia buru-buru menutupi wajahnya dan berlari ke dalam pondok jerami, memunggungi Jiang Fan dan berkata, "Di siang bolong, kau tidak tahu malu." Tetapi mengingat bahwa dialah yang mencium Jiang Fan pertama kali, dia menjadi semakin malu dan menghentakkan kakinya sambil berkata, kau cepat pergi. Jangan tunda kultivasiku." Di luar ruangan, tidak ada suara. Dia berbalik untuk melihat, di mana sosok Jiang Fan. Sudah pergi. Liu Qingxian menggigit bibir merahnya pelan, wajahnya penuh kesedihan. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang ditekan di atas meja batu di halaman. Berjalan lebih dekat untuk melihat. Itu adalah 2 kitab suci pedang yang ditulis panjang. Yang satu adalah metode mental tingkat mendalam tingkat tinggi, kitab suci pencarian naga. Yang lainnya adalah ilmu pedang tingkat bumi yang kuat, ukiran jantung pedang. Mata Liu Qingxian yang indah berbinar-binar, dia menggenggamnya erat-erat dan mendekapnya di dadanya. Wajahnya menampakkan rasa malu yang tak terkira. Karena teknik kultivasi ini hanya diajarkan oleh Jiang Fan kepada para wanitanya. 2 orang sebelumnya yang mempelajari teknik ini adalah Su Yuran dan Chen Xilin. Dia yang ketiga. Ini berarti Jiang Fan sungguh-sungguh menerimanya. Kipas, Liu Qingxian berbisik pelan. Suasana hatinya yang gembira bagai ombak yang silih berganti. Tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Berbicara tentang Jiang Fan. Dia tiba di pos komando, menerima tugas tak terbatas untuk membunuh binatang iblis, lalu menunggangi Bai, menimbulkan badai salju yang menghilang di Cakrawala. Di tengah hamparan salju, suatu pasukan besar binatang iblis berbaris cepat menuju gunung tanpa kembali. Memimpin binatang-binatang iblis, satu di antaranya ditutupi cangkang kura-kura tebal, menyerupai kura-kura raksasa. Namun kepala yang dijulurkannya ditutupi duri. Matanya bersinar merah, dan mulutnya memiliki taring yang dapat ditarik. Kelihatannya ganas sekali. Yang mengikuti di belakang berkulit tebal atau bersisik. Semuanya adalah binatang iblis dengan kemampuan bertahan yang sangat tinggi. Bahkan di antara binatang iblis yang dikenal karena fisiknya yang kuat, mereka dianggap luar biasa. Tuan Xuanjia, kita akhirnya melewati garis depan. Mengapa tidak langsung menuju ke Sunset City? Jika kita menerobosnya, pos komando klan manusia akan hancur, dan garis depan mereka pasti akan runtuh. Kami akan mencapai prestasi abadi. Seekor binatang raksasa yang mengikuti di belakang iblis kura-kura, menyerupai terenggiling, berkomunikasi dalam bahasa ras iblis. Xuanjia bahkan tidak menoleh dan mendengus, hanya dengan kami, kau pikir kami bisa menerobos Sunset City? Belum lagi berapa banyak master sekte dari 9 sekte yang diam-diam tiba di kota matahari terbenam. Hanya wakil master pavilion mekanisme surgawi yang menjaga kota matahari terbenam, apakah ada orang yang bisa kita tangani? Dengan lambaian tangannya, kita akan mati tanpa tahu bagaimana kita mati. Kekuatan Xuanjia setara dengan tingkat ke-6 formasi inti. Mengikuti di belakangnya, Gunung Hitam hanya berada pada tingkat ke-5 formasi inti. Ditambah lagi, ada sekitar selusin binatang iblis di tingkat ke-4 dan ke-5 formasi inti. Tampaknya ini merupakan momentum besar, yang menyebabkan dampak signifikan terhadap semua sekte di 9 sekte. Tetapi Xuanjia tahu betul kengerian para ahli manusia terhebat. Jika mereka berani menyerang Sunset City, para ahli manusia di kota itu akan memperlakukannya sebagai hadiah dari alam, tersenyum saat mereka mengumpulkan inti iblis dan daging spiritual mereka. Dengan otakmu yang seukuran buah kenari itu, berhentilah memunculkan ide-ide buruk. Satu-satunya tujuan kita adalah mengikuti perintah selir Yunxia ke gua yang dijaga oleh sekte raksasa. Menurut apa yang dikatakan selir Yunxia, gua ini dulunya adalah tempat seorang guru besar yang setengah manusia, setengah iblis berkultivasi.
Kemungkinan besar berisi kitab suci, teknik roh sejati Brahma Sein, yang mengguncang ras iblis saat itu. Orang agung yang pernah menyatukan alam iblis dan mengintip alam transformasi keilahian, mencapainya melalui latihan setengah dari teknik roh sejati Brahma Sein. Jika kita bisa menemukan versi lengkap dari teknik roh sejati Brahma Sein, Kaisar Iblis, kita bisa menghidupkan kembali kejayaan Kaisar Iblis tertinggi di masa lalu. Tidak melampauinya, menjadi eksistensi di alam transformasi keilahian. Black Mountain ragu-ragu, tapi tempat ini telah digali oleh sekte raksasa selama ratusan tahun. Jika teknik roh sejati Brahma Sein ada, pasti sudah ditemukan sejak lama. Xuan Jia mencibir, bahkan jika kamu memberi sekte raksasa 100 tahun lagi, mereka tidak akan menemukan teknik roh sejati Brahma Sein. Kecuali mereka, seperti kita, memiliki setetes darah esensi yang ditinggalkan oleh senior, yang dapat merasakan lokasi teknik roh sejati Brahma Sein. Atau, mereka mempraktikkan kitab suci darah besi, asli milik senior, yang juga dapat merasakannya. Tapi, sekte raksasa jelas tidak bisa melakukan keduanya. Makhluk tak berguna ini, yang menggali selama ratusan tahun, belum menemukan harta karun sejati. Mereka hanya memperoleh beberapa teknik penyempurnaan tubuh biasa dan bangga akan hal itu. Tenang saja. Sampai kita sampai di sana, teknik roh sejati Brahma Sein akan selalu menunggu kita. Bab 442 Tusukan yang mengguncang jiwa. Sukses besar Gunung Hitam menjadi bersemangat. Jika kita dapat menemukan kitab suci yang legendaris itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Namun, ia mulai khawatir dan berkata, "Gua ini adalah asal mula sekte raksasa, dan dikatakan bahwa seorang tetua di tahap akhir pembentukan inti ditempatkan di sini sepanjang tahun. Bisakah kita mengatasinya?" Xuan Jia hanya memiliki kekuatan formasi inti tingkat ke-6. Tetua sekte raksasa kemungkinan besar berada di level ke-7 formasi inti. Xuan Jia terkekeh, apakah menurutmu Selir Yunxia tidak mempertimbangkan hal itu? Jika sesepuh sekte raksasa ini adalah seorang penggarap sihir, dengan berbagai artefak sihir dan teknik kultivasinya, pergi ke sana pasti berarti kematian. Tapi, sekte raksasa adalah sekte pemurnian tubuh. Fisik mereka yang gagah tidak menjadi ancaman bagi kami, para raja binatang, yang terkenal karena pertahanan kami yang kuat. Black Mountain akhirnya mengerti. Itulah sebabnya mengapa para raja binatang dalam perjalanan ini terutama berfokus pada pertahanan. Meskipun Xuan Jia hanya memiliki kekuatan formasi inti tingkat ke-6, namun pertahanannya sangat tinggi sehingga bahkan sesepuh tingkat ke-7 dari sekte raksasa tidak dapat melakukan apapun padanya. Perjalanan ini pasti berhasil. Pada saat yang sama, seekor anak sapi muda berlari kencang dengan gembira di padang salju. Tiba-tiba, jiwanya bergetar, seolah-olah ada sebilah pedang panjang yang dingin ditaruh di arah jiwanya. Rasanya seperti bisa terbelah dua kapan saja. Perasaan ini, ia hanya merasakan sensasi ini ketika sedang diawasi oleh Master Pavilion Mekanisme Surgawi. Memutar kepalanya, ia melihat Jiang Fan di punggungnya, tidak yakin teknik kultivasi apa yang sedang dia latih. Ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi secara halus. Semburan kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba keluar dari gelabelannya. Tusukan yang mengguncang jiwa. Dengan teriakan rendah dari Jiang Fan. Sebuah kuku transparan sepanjang jari yang hampir nyata tiba-tiba melesat dari gelabelannya, menghantam gunung es di depannya. Dengan ledakan keras. Gunung es itu meledak berkeping-keping di tempat. Ini adalah serangan jiwa, namun tetap menyebabkan kerusakan signifikan pada objek fisik. Jika itu mengenai jiwa manusia, akibatnya tidak terbayangkan. Jiang Fan mengangguk pelan, setelah berhari-hari berkultivasi dengan giat, akhirnya aku menguasai jurus tusuk pengguncang jiwa. Saya tidak tahu kekuatan sebenarnya. Akan sangat hebat jika aku bisa menemukan iblis untuk mengujinya. Begitu dia selesai berbicara, Bai, anak sapi yang ditungganginya, tersandung dan hampir terjatuh ke tanah. Jiang Fan hampir terlempar. Ada apa? Jiang Fan bertanya sambil mengerutkan kening. Bai tergagap, tidak ada. Tepat di depan ada gunung tanpa pulang. Jiang Fan mendongak. Memang, ia melihat gunung bersalju yang puncaknya rata.
Inilah asal mula sekte raksasa, gunung tanpa kembali. Jiang Fan mengerutkan kening, gunungnya sudah rata, apa yang mungkin tersisa? Kau tetap di sini dan tetaplah tak terlihat, tak perlu ambil risiko denganku. Setelah memberi instruksi pada Bai, dia menggunakan teknik pergerakan, melangkah pelan di hamparan salju tebal bagaikan seekor capung yang meluncur di air. Dia tidak meninggalkan jejak di salju. Tiba di kaki gunung No Return. Siapa yang pergi ke sana? Begitu dia mencapai kaki, beberapa seniman bela diri dari sekte raksasa melompat keluar dari samping. Mereka secara agresif mengepung Jiang Fan dalam bentuk setengah lingkaran. Jiang Fan berkata dengan tenang, "Saya Jiang Fan, murid sekte awan hijau. Saya datang ke sini untuk urusan resmi." Begitu dia selesai berbicara, salah satu pendekar dari sekte raksasa berseru kaget, "Jiang Fan, kamu murid Jiang Fan dari sekte awan hijau?" Jiang Fan melihat ke arah suara itu. Ia terkejut saat melihat ternyata orang itu adalah Sun Chaozong. Pada pameran dagang murid sekte keinginan, Jiang Fan telah melumpuhkan lengannya. Sebulan telah berlalu dan dia telah pulih sepenuhnya. Namun, saat itu, Jiang Fan mengenakan topeng, dan dia juga mengenakan topeng saat menyergap Tai Bubai. Sun Chaozong seharusnya tidak mengenalinya. "Chaozong, kau kenal dia?" Salah satu seniman bela diri bertanya, sedikit terkejut. Sun Chaozong berkata dengan penuh kebencian, "Tentu saja aku mau. Tuanku menjadi lumpuh karena dia. Sebelum meninggalkan sekte awan hijau, guruku berkata bahwa seorang murid kecil bernama Jiang Fan lah yang menyebabkan pencegahan token giok jiwa baru lahir gagal. Dan dialah yang mengusulkan kepada Master Sekte Awan Hijau untuk melumpuhkan kultivasi guruku. Kemudian, karena guruku kehilangan kultivasinya, dia dibunuh. Kematiannya adalah kesalahannya." "Apa?" Para seniman bela diri sekte raksasa lainnya langsung marah. Mereka semua mendekati Jiang Fan. "Sun Chaozong sangat marah, kau menyebabkan kematian tuanku. Namun, kau masih berani datang ke tanah suci sekte raksasa kami. Sulit dipercaya. Hari ini, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa cedera." Jiang Fan dengan tenang mengeluarkan token perunggu dan melambaikannya di depan mereka. "Lihat baik-baik, guru sekte Anda yang mengirim saya." Saat token perunggu itu muncul, wajah para seniman bela diri di sekitarnya berubah. "Token Master Sekte? Tidak mungkin. Token ini hanya diberikan kepada murid yang berjasa. Bagaimana mungkin Master Sekte memberikannya kepada orang luar?" Sun Chaozong merasa sulit mempercayainya. Mengapa ketua sekte mengizinkan musuh memasuki tanah suci sekte raksasa? Dia berteriak, "Bagaimana kamu mendapatkan token ini?" Jiang Fan berkata dengan jelas, "Apakah maksudmu Master Sekte Kongmu begitu tidak kompeten sehingga aku bisa mencuri token ini tanpa sepengetahuannya? Atau apakah kau mengatakan bahwa Master Sekte Kongmu begitu ceroboh dan bodoh sehingga dia kehilangan token sepenting itu?" Sun Chaozong terkejut. Dia segera menegur, "Aku tidak bermaksud begitu. Jangan bicara omong kosong." Jiang Fan melambaikan token perunggu itu lagi dan berkata dengan dingin, "Lalu apa yang kamu bicarakan? Beri jalan untukku." Sun Chaozong mengepalkan tinjunya. Dia berdiri di sana, tidak mau bergerak, tidak berani mempertanyakan asal-usul token perunggu itu, namun tidak mau membiarkan Jiang Fan masuk. "Minggir." Pada saat itu, sebuah suara kuno namun kuat datang dari puncak gunung. Sun Chaozong dan yang lainnya segera menjadi serius dan membungkuk ke puncak gunung. "Penggemar tua." Jiang Fan mendongak. Dia melihat sosok kekar berdiri di puncak yang datar. Karena dia memegang token perunggu sekte master, biarkan dia lewat. Tapi dia hanya bisa tinggal 1 hari. Mata Jiang Fan bergeser sedikit. Menurut ingatannya, tetua kedua sekte raksasa bernama Fan Xingkong. Dia adalah seorang jagoan pemurnian tubuh yang terkenal pada tingkat ke-7 pembentukan inti. Kekuatannya hanya kalah dari tetua agung terdahulu, Tai Bubai. Tanpa diduga, sekte raksasa sangat menghargai tanah suci. Semakin mereka menghargainya, semakin menunjukkan bahwa tempat itu memiliki nilai penting untuk penggalian. Dia segera menangkupkan kedua tangannya, dimengerti, "Tetua." Kemudian dia mendaki jalan setapak pegunungan menuju puncak gunung tanpa pulang.
Dia melihat sekelompok pengikut sekte raksasa, bertelanjang dada, menggali tanah dengan sekop. Mereka dengan hati-hati memeriksa tanah yang digali untuk memastikan tidak ada harta karun tersembunyi sebelum membuangnya dari tebing. Gua tua itu telah lama digali hingga tak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tanah kuning berlubang-lubang. Siapapun yang tidak tahu akan mengira ini adalah lokasi penambangan. Tidak ada tanda-tanda gua di sini. Ambil ini. Sun Chaozong menyerahkan sekop kepada Jiang Fan dengan sikap pura-pura sopan. Karena kamu sudah di sini, bantu kami menggali sedikit. Sebagian besar harta karun gua terkubur di bawah tanah. Jika Anda ingin menemukan sesuatu yang berharga, Anda perlu berusaha. Pada awalnya, Sun Chaozong sangat marah. Namun kemudian dia berpikir, sudah puluhan tahun sejak harta karun apapun, seperti kitab suci darah besi, muncul dari gua ini. Berapa kemungkinan Jiang Fan menemukan sesuatu dalam satu hari? Jiang Fan mengabaikannya. Dia menepuk-nepuk Qilin kecil yang tertidur dalam pelukannya. Ia menggeliat-geliat dan menggerutu, aku ingin tidur, jangan ganggu aku. Jiang Fan mengeluarkan pil revitalisasi dan menyuapkannya kepadanya. Qilin kecil itu membuka matanya dengan mengantuk dan perlahan-lahan mengunyah pil itu. Namun ia tidak melahapnya dengan lahap seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menutup matanya dan hendak tertidur lagi. Jiang Fan mengerutkan kening. Qilin kecil itu semakin mengantuk. Bahkan pil roh kesukaannya pun tak mampu membuatnya bergairah lagi. Apakah ada yang salah dengan itu? Dia memutuskan untuk memeriksanya secara menyeluruh begitu mereka meninggalkan tempat ini. Jangan tidur dulu, lihat apakah ada harta karun di sini. Menatap tanah tandus itu, dia tidak punya banyak harapan. Bab 443 Skala misterius. Qilin kecil dengan malas membuka matanya dan berkata, coba aku lihat. Setelah beberapa saat, sesekali ia menunjukkan keterkejutan dan mengerutkan kening. Tempat ini tampaknya sangat luar biasa. Namun, hanya ada satu hal yang bisa diterima, yaitu 10 kaki di bawah tanah di sudut barat laut. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?